Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelia Putri, NIM C0E020017. Di sini saya akan mempresentasikan pengantar akuntansi dengan pokok pembahasan siklus akuntansi perusahaan dagang. Baiklah, saya akan memulai pada slide pertama, yaitu siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang proses kerja atau bisnisnya adalah membeli barang dari pemasok lalu menjual lagi ke konsumen, tanpa mengubah wujud barang dagangnya. Mudahnya, bisa kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti toko kelontong, supermarket, minimarket, dan yang lainnya. Jenis usaha tersebut membeli stok barang kebutuhan sehari-hari dari supplier atau pemasok, kemudian menjualkan lagi ke konsumen. Slide berikutnya, apa itu perusahaan dagang? Nah, di sini perusahaan dagang secara umum perusahaan merupakan perusahaan yang aktiva utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambahan terhadapnya. Yang dimaksud nilai tambah berupa mengolah atau mengubah bentuk atau sifat barang, sedemikian rupa sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Perusahaan dagang bisa dibedakan dari jenis lain dengan melihat ciri-ciri khusus yang melekat dalam satu perusahaan dagang. Ciri-ciri perusahaan dagang sebagai berikut. 1. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. 2. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya. 3. Dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan. 4. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 5. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan. Yang terakhir, yang keenam, tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga lebih tinggi dibanding dengan harga belinya. Dari ciri-ciri perusahaan dagang tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan utama perusahaan dagang adalah jual beli, penjualan, dan penerimaan kas. Siklus pendapatan adalah seperangkat berulang kegiatan bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang berhubungan dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan mengumpulkan uang tunai dalam pembayaran untuk penjualan tersebut. Informasi tentang kegiatan siklus pendapatan juga mengalir ke siklus akuntansi lainnya. Buku besar dan fungsi pelaporan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh siklus pendapatan untuk menyiapkan laporan keuangan dan laporan kinerja. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai harga yang tepat. Kita mulai dengan menggambarkan desain sistem informasi, siklus pendapatan, dan kontrol dasar yang diperlukan untuk memastikan bahwa ia menyediakan manajemen dengan informasi yang tepat dan dipercaya. Selanjutnya, siklus pengeluaran atau pembelian dan pengeluaran kas. Siklus pengeluaran adalah serangkaian kegiatan bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi yang terkait dengan pembelian dan pembayaran untuk barang dan jasa. Dalam siklus pengeluaran, pertukaran informasi eksternal primer adalah dengan pemasok atau vendor. Di dalam organisasi, informasi tentang kebutuhan untuk membeli barang dan material mengalir ke siklus pengeluaran dari pendapatan dan siklus produksi, pengendalian investasi, dan berbagai departemen. Setelah barang dan bahan tiba, pemberitahuan penerimaan mereka mengalir kembali ke sumber-sumber dari siklus pengeluaran. Data pengeluaran juga mengalir dari siklus pengeluaran ke buku besar umum dan fungsi pelaporan untuk memasukkan dalam laporan keuangan dan berbagi laporan manajemen. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk mengurangi biaya total perolehan dan pemeliharaan persediaan dan layanan IONOS yang perlu berfungsi oleh organisasi. Ada 4 kegiatan siklus pengeluaran dasar: memesan bahan buku, perlengkapan, dan jasa, menerima bahan, perlengkapan, dan jasa, menyetujui faktur pemasok, pengeluaran kas. Sistem informasi pengeluaran, hubungan erat antara kegiatan siklus pengeluaran pembeli dan aktivitas siklus pendapatan. Penjual memiliki implikasi penting untuk desain sistem informasi akuntansi kedua belah pihak. The last slide, sekian presentasi materi pada bab 9 dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, ejaan pada kalimat yang telah saya ucapkan atau maupun Anda sekalian baca. Maka saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian puas dengan presentasi dari saya. Terima kasih.